Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Papua hari ini. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali berita utama kami di hari ini. Berikut cuplikan. Pesawat jenis karavan tergelincir dan terbakar di Bandara Aminggaro, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Ratusan pengemudi ojek daring di Merauke keluhkan minimnya orderan selama internet putus. Edarkan belasan gram sabu-sabu di Mimika, 3 pemuda diringkus polisi. Satuan Reserse Narkoba Polres Mimika kembali menangkap 3 orang pengedar sabu-sabu di kota Timika pada hari Sabtu. Ketiga pelaku berinisial D, N, dan MFS. Mereka ditangkap di 2 lokasi berbeda. Kasat Narkoba Polres Mimika AKP Matineta mengatakan dari tangan pelaku polisi menyita belasan gram sabu-sabu siap edar. Itu yang terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025 sekitar pukul 14.00 WIB. Kemudian TKP kedua Jalan Neo Sudarso di depan Sekolah SMA 1 Negeri Timika, yaitu pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025 sekitar pukul 22 waktu Indonesia Timur. Korban nihil, tersangka di sini dari 2 kasus ini ada 3. Yang pertama inisial D, kemudian tersangka kedua inisial N, umur 33 tahun, lahir di Maros pada tanggal 7 April 1992. Tersangka ketiga berinisial MFIS, umur 25 tahun, lahir di Jayapura pada tanggal 3 April tahun 2000. Ketiga pelaku dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman penjara 12 tahun. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Memolin melaporkan. Penjabat Gubernur Papua Agus Fatoni bersama tim terpadu Satgas Pangan melakukan inspeksi mendadak atau sidak di sejumlah distributor beras dan gudang Bulog Jayapura. Sidak dilakukan serentak di seluruh Indonesia untuk memastikan ketersediaan bahan pokok sekaligus menjaga stabilitas harga beras. Dalam sidak tersebut, Agus Fatoni memastikan bahwa harga dan stok beras di Papua tetap aman. Hingga kini, tercatat stok beras Bulog yang tersedia mencapai 10.000 ton dan dipastikan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga 4 bulan ke depan. Di gudang Bulog tersedia 10.000 ton dan ini posisinya bukan hanya di Jayapura tetapi juga ada di Biak dan ada juga di Yapen. Dari sisi ketersediaan stok yang ada di Bulog ini masih cukup untuk 4 bulan karena juga masih ada distribusi yang akan masuk secara reguler. Kemudian tadi juga kita sudah mengecek harga di retail yang ada di pasaran, yang ada di beberapa minimarket. Dari pantauan harga yang ada di lapangan, harga juga masih stabil. Di beberapa tempat lain ada kenaikan 2.000, 3.000. Namun di tempat yang kita kunjungi tadi masih harganya tetap karena masih ada stok lama. Jadi diharapkan ini nanti stok bisa terus mengalir ke pasar, ke retail-retail yang ada di Papua ini. Pimpinan Perum Bulog Kantor Wilayah Papua dan Papua Barat, Ahmad Mustari, menyebutkan stok beras tersebut tersebar di beberapa wilayah, yakni 5.000 ton di Jayapura, 3.000 ton di Biak, dan 1.500 ton di Serui. Khususnya untuk di wilayah Papua, itu stok tadi disampaikan ada sekitar 10.000. Nah, 10.000 itu ada di Jayapura, ada sekitar 5.000. Terus nanti di cabang Biak, ya, cabang Biak itu ada kurang lebih sekitar 3.500. Terus nanti yang di Serui sekitar hampir 1.500.
Ketersediaan stok beras yang melimpah ini diharapkan dapat membantu pemerintah Provinsi Papua menjaga stabilitas harga pangan melalui operasi pasar yang rutin dilaksanakan, terutama pada momen hari-hari besar nasional. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Harga daging babi dan beras membuat inflasi di Kabupaten Mimika melonjak. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Mimika, Julius Koga, membenarkan kondisi tersebut. Untuk menekan inflasi yang meningkat, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mimika terus menggelar pasar murah. Pasar murah dilakukan secara bergilir di setiap distrik dan kelurahan. Kemarin bulan Juli itu kita posisi inflasi ada di 3, sekian lah, 3, sekian. Nah, itu penyumbang utama inflasi di Kabupaten Mimika itu ada 2 komoditi, yaitu beras sama daging babi. Kalau sampai dengan saat ini harga per kilo di pasar itu sudah mencapai 250 itu sekilo. Kalau diiris lagi berarti 100.000 satu irisan, sehingga memang masih tinggi. Dengan beras ya sama-sama dia naik terus, karena beras ini mungkin kami pegawai negeri dan mungkin yang karyawan tidak rasa, tapi masyarakat di luar sana itu sangat terasa betul. Lonjakan inflasi terutama dipicu oleh kenaikan harga daging babi yang kini mencapai Rp250.000 per kilogram. Selain itu, harga beras juga naik. Sementara itu, harga komoditas lain seperti bawang, cabai, dan kebutuhan pokok lainnya terpantau stabil dan tidak memicu inflasi. Dari Mimika, Papua Tengah, Igo Bat Momolin melaporkan.